متصدر ب3 نقاط وهي أهم 3 نقاط كانت في ترتيب المجموعات وأنت عارف فارق النقاطي كان كله متقارب والحمد لله انتصر. Ya sepakat Patrick Kluivert 100% out. Oke. Dan londo-londonya dan asisten pelatihnya. Ingatin Pak Erik, kalau misalnya Bang, kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sintayong. Rekor 2 kali tanpa kalah dari Arab akhirnya pudar bersama Patrick terjun bebas ke bawah. Striker Arab sebut ada yang cair dan membandingkan Indo tahun lalu lebih menyeramkan. Roberto Mancini lagian ngapain rekrut pelatih kayak gitu? Harus kita akui sebuah fakta besar kalau tahun-tahun lalu Indonesia tidak pernah kalah dari Arab Saudi di 2 kali pertemuan saat berada di round 3. Pertama, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi yang saat itu masih diasuh Roberto Mancini. Indonesia main 1-1 di kandang mereka. Bahkan saat itu status timnas Indonesia yang terbilang adalah debutan di round 3. Lalu di pertandingan kedua saat bermain di Stadion Gelora Bung Karno November lalu, Indonesia berhasil menang 2-0 atas Saudi berkat 2 gol dari Marcelino Ferdinand. 2 penampilan itu dinilai impresif walaupun pada segi permainan di atas lapangan Indonesia memang memainkan permainan negatif football. Yap, strategi Indonesia saat itu berhasil dengan mengandalkan counter attack. Berbeda dengan sekarang yang ingin sekali memainkan permainan total football tapi malah total hancur. Ada beberapa pandit yang menilai kalau dengan skuad yang ada saat itu Indonesia harusnya tidak selalu bermain bertahan, bermain menyerang sesekali dan mengontrol permainan. Tapi ya benar, kita akhirnya mendapatkan jawaban saat Indonesia dibantai oleh Australia 5-1 Maret lalu. Yang mana saat itu Patrick Kluivert coba memainkan total football tapi meninggalkan lubang besar di sisi pertahanan. Hal itu sempat dia sadari di 2 laga krusial lawan Bahrain dan juga Cina dan alhasil saat itu Bro Patrick malah kembali memainkan strategi mirip STI dengan mengandalkan 3 bek di belakang, Jay Itzes, Justin Hubner dan Rizky Ridho, lalu memakai skema 3-4-3. Ya benar saja, Indonesia menang 2 kali di round 3 lawan Cina 1-0 dan Bahrain juga 1-0. Hal itu jelas membuat orang sadar saat itu kalau skema yang paling cocok untuk timnas saat ini adalah skema pragmatis, main bertahan dan counter cepat. Karena toh kalau kita lihat kebanyakan pemain kita yang bermain di Eropa pun saat ini bukanlah pemain tier 1 atau pemain terbaik di sana. Jadi menyesuaikan untuk komposisi pemain. Kalau kita lihat lawan Arab Saudi tahun lalu, jelas Roberto Mancini sempat dibuat kaget dan pusing oleh anak asuh STY. Karena sebelumnya sempat meremehkan King Indo yang saat itu masih berada di rank 140 dunia. Ya jelas saja, Indonesia berhasil mengambil 1 poin di King Abdullah, lalu Roberto Mancini kena SP1 sebelum akhirnya dipecat usai kalah 0-2 lawan Jepang. Nah, yang menarik saat ini adalah soal komposisi pemain yang kian gemuk dan bertambah, yang secara otomatis menambah opsi lebih banyak untuk para pemain dimainkan. Namun pada kenyataannya, Indonesia tidak bisa berbuat banyak di round 4 dan malah main hancur-hancuran terutama saat melawan Arab Saudi. Ya, kalau logikanya, dengan kekuatan yang semakin kuat seharusnya tim ini bisa diproyeksikan lolos ke Pildun. Apalagi kalau kita lihat, tim Saudi yang lebih banyak bermain di Liga Pro lokal membuat itu rasanya kita tidak pantas kalah dari mereka. Karena ya, kita punya pemain Eropa seperti Bang J yang bermain di Serie A, lalu Kevin Dix di Bundesliga, ada juga Calvin Verdong di Liga 1 Prancis, Hapner, Nathan Miliano, Ivar Jenner yang bermain di Eredivisie. Ada pula banyak lagi, tapi sudahlah. Salam Aldo, striker Arab Saudi menyebut kalau tahun lalu saat meladeni Indonesia di kandang sendiri, dirinya sempat kaget tentu dengan tekanan yang diberikan pemain Indonesia, pressing ketat dan juga gol yang bisa dibuka lebih dulu oleh timnas kita. Hal itu berbeda menurutnya sekarang, pertahanan Indonesia sangat longgar, banyak celah yang membuatnya gampang melakukan umpan kombinasi saat mengalahkan Indonesia 3-2 Kamis lalu. Pertama saya harus katakan saya sempat ingin mengambil penalti itu lagi, namun saya teringat dengan momen tahun lalu saat saya gagal mengeksekusinya. Saya berikan bola itu kepada dia rekan saya, karena tentu mental saya diuji oleh kiper yang pernah menepis tembakan saya, ucap Salam Aldo Sadi. Ya tentu mereka berbeda jauh dari tahun lalu, mungkin hanya ada 2 atau 3 pemain yang bermain saat kami imbang di sana. Saat itu pressing mereka sangat ketat, kami sulit bermain meskipun di kandang sendiri. Tapi kemarin banyak ruang di lini tengah dan pertahanan mereka, itu yang bisa kami manfaatkan untuk membuat peluang, tutupnya.
Sementara itu, Roberto Mancini juga menyebut kalau Indonesia benar-benar keliru mendepak STY demi mendapatkan Patrick Kluivert. Menurut Mancini, setahun lalu tren Indonesia sedang gila-gilanya, namun karena adanya perubahan di komposisi kepelatihan membuat peluang dan gaya main Indonesia jauh berbeda. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya. Gas!